Teman-teman perhatikan kakao ini. Jadi kakao ini berumur 2 bulan dari penanaman. Penanamannya di bulan 12 tahun 2025, tapi teman-teman perhatikan cukup subur dari daunnya, batangnya cukup sehat. Jadi pada hari ini saya akan berbagi tips cara agar kakao muda pertumbuhannya cepat dan memuaskan teman-teman. Jadi agar pertumbuhannya bagus teman-teman. Yang pertama, baik teman-teman, sebelumnya saya minta teman-teman untuk simak sampai habis. Yang pertama adalah pemupukan teman-teman. Jadi begini, saya harus sampaikan bahwa sebenarnya kakao muda itu diberi pemupukan yang tepat dimulai dari usia 6 bulan teman-teman, khusus untuk pupuk kimia. Dan ini biasanya diberikan dengan dosis misalnya sampai 500 gram. Tetapi pada kakao seperti ini kita boleh memberikan pemupukan teman-teman. Jadi ketika usia 2 bulan kita berikan cukup 10-20 gram. Rekomendasi saya 10 gram. 10 gram atau setara dengan 1 sendok makan, ditabur 15 cm dari batang kakao. Sekali lagi 15 cm dari batang kakao teman-teman. Jadi 2 bulan 10 gram, 3 bulan 10 gram, 4 bulan boleh naikkan sampai 20 gram teman-teman. 5 bulan boleh juga sampai 20 gram. Jadi diberikannya per bulan dengan dosis kecil. Jadi tujuannya untuk merangsang pertumbuhannya. Jadi kita menggunakan pupuk NPK. Kalau kakao 2 bulan ke atas, untuk menggunakan pupuk kandang kompos, teman-teman boleh menggunakan 0,5 sampai 1 kg per pohonnya teman-teman. Sekali lagi 0,5 sampai 1 kg teman-teman untuk kakao muda seperti ini. Lalu yang berikutnya yaitu selain pemupukan, tips yang berikutnya adalah penyiraman teman-teman. Jadi penyiraman ini tentu saja pada musim kemarau panjang sebaiknya teman-teman siram 2 kali seminggu. Saran saya kalau kebunnya cukup jauh dengan tempat tinggal, maka teman-teman cukup membuat irigasi tetes sederhana menggunakan botol aqua, dan ini mungkin lebih membantu teman-teman. Lalu selain penyiraman yang tepat, yang berikut adalah naungan, oke teman-teman. Jadi naungan yang untuk pohon kakao 50-70% teman-teman dari lahan kita. Kenapa? Karena anakan kakao sangat sensitif terhadap cahaya matahari teman-teman. Jadi kalau cahaya matahari terlalu berlebihan, maka daunnya akan layu dan dia akan stres, dan daunnya akan layu, daunnya akan menguning. Jadi daun menguning ini selain kekurangan nutrisi, bisa juga karena intensitas cahaya matahari yang terlalu tinggi teman-teman. Lalu untuk seperti ini, kakao masih muda seperti ini, sebaiknya dibersihkan di sekitar sini saja dulu, di sekitarannya. Jadi rumput-rumput atau gulma-gulma seperti ini yang masih agak jauh di sini masih bisa berfungsi sebagai pelindung teman-teman. Oke, itu tips yang ketiga. Tips yang keempat yaitu pembersihan gulma teman-teman. Oke, jadi pembersihan gulma seperti ini di sekeliling seperti ini tujuannya pastinya adalah untuk mengurangi persaingan perebutan nutrisi teman-teman. Jadi harus dibersihkan 2 bulan atau 1 bulan sekali di sekeliling pohon kakao kita teman-teman. Lalu yang berikut, tips ini adalah yang paling penting juga, yaitu bahwa lubang kakao teman-teman. Nah ini, jadi pada saat kita menanamnya, tidak semua tanah di kebun kita itu mengandung unsur hara yang cukup. Jadi saran saya sebagai dasar, setelah kita menggali, kita menaburkan dulu atau mengisinya dengan pupuk kandang atau pupuk kompos 1-2 kg per lubangnya, tergantung ukuran lubangnya teman-teman. Jadi setelah diisi, dibiarkan dulu 1-2 minggu, lalu kita tanam anakan kakaonya. Jadi tujuannya untuk apa teman-teman? Jadi
seperti yang kita ketahui, kakao, termasuk ada kakao, sangat membutuhkan unsur hara yang tinggi, dan sekali lagi tanah di kebun kita tidak selamanya memiliki unsur hara yang tinggi. Jadi ketika akarnya mulai mencari dan makanan, maka dia akan menemukan tanah yang bagus dari pupuk kandang dan pupuk kompos yang sudah kita berikan tadi, teman-teman. Jadi seperti itulah tips saya, semoga berguna. Salam sukses untuk kita petani pemula.